Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya kelas 5? Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan tetap istiqomah dalam ibadah dan istiqomah belajar juga. Oke, teman-teman semuanya, anak-anaknya Ustazah semuanya, video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bahasa Jawa, yaitu tentang materi pasangan dalam aksara Jawa. Pasangan itu seperti apa? Nah, kita akan bahas sama-sama ya. Nah, di pertemuan yang sebelumnya sudah disampaikan tentang jenis-jenis pasangan di masing-masing huruf, yaitu 10 pasangan terlebih dahulu dari huruf H sampai huruf La. Hana, Caraka, Data, Sawalah. Nah, masing-masing huruf aksara Jawa tersebut punya pasangannya masing-masing dengan bentuknya yang masing-masing juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menerapkan bagaimana pasangan-pasangan tersebut diterapkan atau dipasangkan dalam kata-kata yang berhubungan. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman tetap harus ingat ya, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, seperti yang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tentu masih ingat sekali yang berbunyi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga ini selalu terpatri dalam diri dan hati teman-teman semuanya, sehingga semangat untuk menuntut ilmu akan terus ada sampai kapanpun. Gitu ya. Oke. Nah, kita akan mulai bagaimana membaca dan menulis pasangan aksara Jawa H nganti La. Nah, oke, teman-teman, di pertemuan sebelumnya dari pasangan aksara Jawa H sampai La itu adalah ada yang dituliskan di samping huruf dan ada yang dituliskan di bawah huruf. Teman-teman harus hafal ini. Selain harus hafal bentuknya, bentuk pasangannya, juga posisinya ya, jangan sampai salah. Harusnya ditulis di samping, jadi ditulis di bawah, itu keliru ya. Meskipun mungkin bentuknya sudah sama tapi posisinya keliru, maka akan jadi salah juga. Nah, itu paham ya. Nah, lalu kenapa sih harus ada pasangan? Nah, teman-teman misalnya akan menuliskan kata Pak Hari. Nah, akan menuliskan kata Pak Hari. Kalau masih menggunakan aksara Jawa yang utuh atau awal, itu semuanya bunyinya terbuka ya, manga bahasa Jawanya. Maka akan membutuhkan 4 huruf, yaitu huruf Pa, huruf K, huruf H, dan huruf Ra. Kalau dibaca jadi Pakahara. Nah, padahal yang kita butuhkan adalah Pak Hari. Nah, itu ya. Mulo atau maka aksara aksara K itu harus dipateni atau dimatikan ya, supaya bunyinya itu tidak lagi membuka, tetapi bunyinya jadi K saja ya, gitu. Cara mateni aksara K kuwi nang aksara K diwenehi pasangan aksara sebanjure. Nah, ingat ya, caranya adalah pada aksara K ya, pada aksara K diwenehi atau diberi pasangan aksara sebanjure atau diberi pasangan huruf selanjutnya. Jadi yang diberikan di sini atau dibubuhkan adalah pasangan dari huruf H, gitu ya. Itu. Jadi nanti kalau pasangannya huruf H berarti yang dimatikan huruf K-nya. Itu, seperti itu. Jadi nah, pasangan H itu sendiri posisinya ada di mana? Posisinya ada di samping huruf. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini ya. Kita lihat. Ini adalah huruf Pa. Ini adalah huruf K. Nah, ini adalah pasangan H. Yang akan dimatikan adalah huruf
K ini. Huruf K ini yang akan dimatikan. Jadi diberi pasangan huruf H. Nah, ini adalah huruf ra yang terakhir. Supaya bunyi ri maka harus diberi, ini namanya sandangan. Sandangan apa namanya? Sandangan i. Sandangan i disebut wulu. Nah, supaya bunyi i. Jadi bukan lagi pak hara, tapi akhirnya bunyi pak hari karena huruf ra ini diberi sandangan wulu yang berbunyi i. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya adalah kata mangan nangka. Nah, berarti yang dimatikan huruf apa teman-teman? Yang dimatikan adalah huruf N, betul ya. Yang dimatikan adalah huruf N ini. Nah, maka karena yang dimatikan huruf N ini, maka harus diberi pasangan huruf selanjutnya. Pasangan huruf selanjutnya yaitu apa? Na. Nah, berarti itu ya. Nah, kita lihat. Ini huruf ma. Ini huruf nga. Lalu ini na. Kalau dibaca mangana. Bagaimana supaya bunyi mangan? Berarti harus na ini yang terakhir ini harus dimatikan. Dimatikan caranya diberi pasangan huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya adalah huruf ini, huruf na ini tadi. Nah, huruf na ini bentuknya. Posisinya ada di bawah huruf. Nah, seperti ini. Nyambung dengan huruf na-nya ya. Posisinya ada di bawah huruf seperti itu. Jadi ini sudah bunyi mangan na. Nah, supaya bunyi eng ini, maka ini harus diberi sandangan. Sandangan ini namanya cecek ya. Sandangan ini namanya cecek yang berbunyi eng. Jadi bunyinya mangan nang. Nah, ini huruf K biasa. Gitu. Paham ya? Oke. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah ngidak cacing. Menginjak cacing. Berarti yang harus dimatikan huruf apa? Huruf K ini ya, huruf K. Oke. Setelah dimatikan, maka supaya bunyi K ini mati, maka harus diberi pasangan huruf selanjutnya yaitu huruf C. Nah, oke. Sampai di sini paham ya? Oke. Kita lihat, ini huruf nga. Supaya bunyi i, maka harus diberi sandangan. Sandangan apa namanya supaya bunyi i? Sandangan wulu namanya. Ini kecil. Ini beda bentuknya ya. Ini wulu bunyinya i. Kalau yang ini bunyinya e. Namanya pepet. Ya, yang ini wulu, yang ini pepet. Bunyinya ini i, ini e. Gitu ya. Nah, kalau yang kecil seperti ini bunyinya i, namanya wulu. Ini sudah bunyinya ngi. Kalau tidak ada sandangannya bunyinya nga tetap. Ngi, ini sudah, ini da. Nah, oke. Nah, ini huruf K. Kalau dibaca ngidaka. Bagaimana supaya mati? Ngidak, hanya ini mati, maka harus diberi pasangan huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya apa? Ca ini. Nah, ini pasangan ca. Pasangan ca ini juga posisinya ada di bawah huruf. Nah, ini pasangan ca. Ada di bawah huruf. Ini sudah ngidak, ca. Nah, ini sudah ngidak ca sampai sini. Terus supaya bunyi ini cing, maka ini ca. Huruf ca seperti biasa dikasih sandangan supaya bunyinya i dan eng. Maka harus diberi wulu bunyinya i dan diberi cecek bunyinya eng. Ya, jadi berbunyi ngidak cacing. Nah, gitu. Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah ini lumayan panjang nih. Ini ada contoh kata adol rames, jualan rames ya. Nah, adol rames apa yang harus dimatikan? L. Yang harus dimatikan adalah huruf L. Nah, bagaimana cara mematikannya? Cara mematikannya adalah L-nya diberi pasangan huruf selanjutnya yaitu huruf ra. Jadi ini ya, yang dimatikan L diberi pasangan huruf ra. Nah, kita lihat A itu nggak bisa, maka kalau huruf vokal di depan maka harus ditulis pakai huruf H ya. Jadi misalnya kalau hidup sih udah ya jelas-jelas sih. Tapi kalau misalnya huruf vokal yang di depan apa ya, misalnya elang. Nah, elang misalnya. Elang berarti harus tulisannya bukan elang tapi h
belang gitu ya. Kalau misalnya obor berarti huruf depannya ho, bukan nggak ada o tapi adanya ho. Jadi seperti itu. Jadi semua huruf vokal di depan pakainya huruf h. Jadinya ini tulisannya hadul rames. Dibaca adul rames. Ini h, terus ini huruf d. Ada. Bagaimana supaya bunyinya o? Maka harus diberi sandangan. Sandangan, ini sandangan, ini sandangan. Ini namanya taling tarung. Ini taling, ini tarung. Bunyinya o. Ya. Ado. Nah, ini sudah. Ini a, ini do. Ya. Ado. Nah, selanjutnya ini la. Ini la. Adolah. Nah, supaya L ini mati, maka harus diberi pasangan ra. Adul ra. Nah, ini sudah mati. Ini huruf ma, supaya bunyi me, maka harus diberi pepet. Ini namanya sandangan pepet, teman-teman. Bunyinya e, rame. Nah, ini huruf sa. Supaya S bisa mati di belakang, maka harus dipangku. Ya, namanya pangku seperti ini ya. Nah, ini hurufnya di depannya. Ini untuk mematikan huruf di belakang. Gitu. Ini namanya dipangku. Nah, maka bunyinya a, dol, ra, mes itu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya adus kali. Nah, ini sama. A tulisannya h. H ya, tulisannya h ini ya. Oke, sebentar. Tulisannya h. H, da, supaya bunyi du maka harus diberi sandangan. Sandangan yang seperti ini namanya suku, supaya bunyinya u. Adu, ini sudah bunyinya u. Nah, yang dimatikan huruf sa. Ini sa, adusa. Supaya berbunyi adus, supaya mati, maka harus diberi pasangan huruf selanjutnya, yaitu huruf k. K, adus, k. Nah, ini huruf la. Supaya bunyi i ini masih adus kala. Kalau belum diberi sandangan i, maka harus diberi sandangan i atau wulu ini supaya bunyinya i. Sekarang bunyinya sudah adus kali. Kayak gitu. Oke. Begitu teman-teman? Oke. Paham ya? Nah, ada lagi nih. Nginum dawegan. Yang biasa yang dimatikan M dikasih pasangan da. Ngi. Ini ngi. Ya, sebentar. Ngi ya. Oke. Ini nga. Diberi pas sandangan. Sandangan wulu supaya bunyinya i. Ngi. Ini na. Supaya bunyinya u, maka harus diberi sandangan suku ini ya. Sandangan suku ini namanya. Nginu. Nah, ini ma. Nginuma. Supaya M-nya mati, maka harus diberi pasangan da. Nginum da. Nah, ini wa. Nginum dawa. Supaya bunyinya e, maka harus diberi sandangan pepet. Nginum dawa. Terus ini ga. Terus ini n. N-nya mati di belakang, maka harus dipangku. Nah, kayak gitu. Sekarang bunyinya nginum dawegan. Nah, ini mati belakangnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, masih ada contoh. Wah, banyak nih contohnya teman-teman ya. Ngantuk. Nah, ini yang dimatikan n ya, diberi pasangan ta. Ini ngantuk. Ini nga, ini na. Ini huruf ta, bukan ta. Ini pasangan. Oh, ini pasangannya keliru ini ya. Ini pasangannya harusnya pasangan ta itu kayak gini. Ininya satu tok. Nah, kayak gini. Di bawah betul, tapi ini huruf aslinya ya. Pasangannya hanya seperti ini. Ngantuk. Ini mohon maaf ini salah ini ya. Ini harusnya yang seperti ini. Nah, ini. Nah, ini pasangannya di situ. Ngantuk. Nah, ini kanya supaya mati harus dipangku. Nah, oke. Nah, selanjutnya saweg siram. Nah, ini yang dimatikan berarti huruf g. Maka harus diberi pasangan huruf sa. Kita lihat sa, we, sawa. Supaya bunyi e, maka harus diberi sandangan pepet. Sawega. Nah, supaya g-nya mati, maka harus diberi pasangan sa.
saweg. Sa, supaya bunyi si, maka harus diberi sandangan i atau wulu. Si, terus ini ra, terus ma-nya supaya bunyinya m mati, maka harus dipangku. Sekarang bunyinya saweg, si, ra, Nah, udah. Kayak gitu. Paham ya? Nah, sekarang pitik walik. Oke, kita ini pa diberi sandangan i, terus ini ta diberi sandangan i supaya bunyi i, terus ini huruf k, k-nya dimatikan, diberi pasangan huruf wa. Pasangan huruf wa ada di bawah huruf. Nah, kayak gini. Ini pitik wa. Ini la diberi sandangan i supaya bunyinya i. K-nya supaya mati harus dipangku. Nah, ini akhirnya pitik walik. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang ada lagi uwis lali. Nah, ini u, maka di depannya harus huruf h. Huwis lali tulisannya. Ini hu. Nah, supaya bunyi ini h, supaya bunyi u maka harus disuku. U, sekarang udah bunyi u. Ini wa, supaya bunyinya wi maka harus diberi sandangan i atau wulu. Uwis, uwi, ini sampai uwi. Nah, ini sa, uwi sa, supaya bunyinya uwis atau mati maka harus diberi pasangan la. Uwis la. Nah, ini huruf la, supaya bunyinya li maka harus diberi sandangan wulu. Jadi sekarang bunyinya uwis la li. Nah, itu kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Oh, berarti materinya sudah selesai sampai di sini. Itu contohnya ada 10 contoh yang teman-teman harus perhatikan cara menerapkannya. Yang paling penting adalah teman-teman harus hafal pasangannya, bentuknya, posisinya, dan juga penerapannya. Paham ya? Yang penting yang mau dimatikan huruf apa, lalu pasangannya adalah huruf selanjutnya. Itu yang harus diingat poin pentingnya. Oke teman-teman? Kelihatannya cukup sekian materi yang disampaikan oleh Ustadzah. Insya Allah nanti di lain kesempatan akan disambung lagi dengan materi yang lain. Ustadzah tetap berharap teman-teman tetap semangat belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu dan jangan lupa mengaji juga. Tetap jadi anak soleh-solehah, kebanggaan orang tua masing-masing dan tentunya kebanggaan keluarga ya, lalu kebanggaan sekolah juga. Oke. Tetap semangat ya teman-teman. Ustadzah akhiri dulu. Jika ada kesalahan dari apa yang disampaikan oleh Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.